Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Eti Mulyati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Ciangir, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Bersama dengan pengajar praktik Bapak Sulaiman MPD dan fasilitator saya Ibu Usmawati MPD. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata dengan memberikan penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah saya dan juga praktik baik membuat keyakinan kelas. Sejalan dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid merupakan tujuan utama dalam proses pembelajaran, mewujudkan peserta didik menjadi profil pelajar Pancasila. Melalui pembiasaan positif yang konsisten dan berkelanjutan akan terwujud menjadi budaya positif, mendorong peserta didik untuk mandiri dan termotivasi dari dalam diri mereka sendiri melalui keyakinan yang mereka yakini, menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Itulah latar belakang aksi nyata yang saya lakukan. Tujuan yang diharapkan ialah mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan disiplin positif yang dikenal dengan budaya positif, serta mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik dari peserta didik. Yang menjadi tolak ukur dalam melaksanakan aksi nyata, indikator yang dijadikan acuan bahwa tindakan ini berhasil dengan baik adalah peserta didik mampu membuat keyakinan kelas, peserta didik melaksanakan keyakinan kelas dengan baik, dan terjalin komunikasi dan kolaborasi antara guru dan peserta didik. Lini masa tindakan: berkomunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah, mensosialisasikan kepada rekan sejawat mengenai budaya positif, memfasilitasi rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan: kolaborasi dengan orang tua tentang budaya positif, dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, dokumentasi keyakinan kelas, dokumentasi diseminasi budaya positif. Baik, selamat pagi anak-anak. Kita dulu sudah membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan yang sudah kalian laksanakan dengan baik. Sudah ada tumbuh dalam diri kalian sendiri bahwa saya itu harus datang tepat waktu. Ya, kita sudah punya ini ya, kesepakatan kelas 6. Ada beberapa poin dan kalian yang menyepakati itu semua. Dari sini ibu akan mengajak kalian untuk lebih naik lagi levelnya dari kesepakatan kelas ya. Kalau kesepakatan kelas nih lingkarannya masih ada di lingkaran kecil. Ini kesepakatan kelas misalnya. Kita akan naik di sini supaya kesepakatan kelas itu menjadi sebuah hal yang lebih ditingkatkan, lebih baik lagi. Kita akan membuat keyakinan kelas. Contoh misalnya, beranjak dari kesepakatan ya. Ada di sini masuk kelas tepat waktu. Sebenarnya ketika kalian menunjukkan bahwa kalian bisa masuk kelas tepat waktu, itu menunjukkan sikap apa? Ada yang tahu tidak? Masuk kelas tepat waktu, kemudian memakai sepatu, memakai seragam selama berada di sekolah. Sebenarnya itu kalian sedang menunjukkan sikap yang bagaimana? Baik. Sikap yang bertanggung jawab. Apa, Nanda? Bertanggung jawab. Sikap yang bertanggung jawab. Betul sekali. Ya. Kemudian ketika Ibu Guru sedang berbicara nih sekarang dengan kalian, ya, kalian memperhatikan
ibu. Ya, ketika teman sedang berbicara juga diperhatikan. Atau ketika kalian mau keluar kelas, kalian minta izin dulu. Tidak langsung pergi begitu saja. Ya, berarti kalian sedang menunjukkan sikap yang bagaimana kalau hal seperti itu dilakukan. Ada yang tahu, Cung? Ayo, selain bertanggung jawab. Ya, Tiara? Menghormati. Baik, selamat pagi anak-anak. Kita dulu sudah membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan yang sudah kalian laksanakan sikap yang bertanggung jawab, dan tadi kata Tiara menghormati orang lain. Bisa berbagai macam sikap yang bisa ditunjukkan ketika itu kita sepakat yakin ada rasa tanggung jawab dan ada sikap menghormati. Kita sepakati, kita yakin ya. Tolong ibu minta bantu dulu siapa? Ranun untuk menuliskan yang telah disebutkan oleh teman. Kita yakin bahwa kita bisa menunjukkan rasa apa tadi? Tanda bertanggung jawab. Kemudian Tiara yakin untuk bisa menjadi orang yang menghormati orang lain. Silakan dituliskan dulu. Bertanggung jawab. Terima kasih ya, Adi. Kemudian selanjutnya, kita yakin nih, kita itu akan jadi anak yang menghormati orang lain, akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Sikap seperti apa yang harus kalian tunjukkan ketika yakin nih, saya sudah bertanggung jawab? Contoh sikapnya bisa kalian nanti tuliskan di sini, ya. Silakan, masing-masing punya pendapat. Ayo, apa? Silakan Aida, kemana masuknya? Kalau berpenampilan sopan dan rapi. Kalau Anun? Bergotong royong melaksanakan kebersihan. Kemana masuknya? Ya. Lanjut Fitria. Udah semua ya? Baik, setelah kalian mampu menunjukkan atau menuliskan sikap yang harus kalian yakini, yang kalian yakini bahwa sikap tersebut adalah menunjukkan rasa tanggung jawab dan yakin bahwa telah menghormati orang lain. Kita gabung atau kita tuliskan ya, kalian bersama dengan teman-teman yang lain menuliskan keyakinan yang sudah kita sepakati ini ke dalam bentuk apa ya, kertas yang lumayan besar. Nanti bisa kita tempelkan hasilnya biar kalian bisa melihat, tidak lupa nih bahwa kelas kita ini punya keyakinan bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Berkelompok ya, bisa ya? Nah, dituliskan dalam bentuk tulisan di kertas yang besar, nanti kita tempel di kelas kita. Silakannya masing-masing dan kelompoknya masing-masing. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sama ibu guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, kebetulan hari ini sedang ada rapat. Jadi mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu guru telah mengganggu waktunya di kelas. Hari ini izinkan saya Eti Mulyati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kuningan untuk melakukan sosialisasi budaya positif di sekolah kita di SD Negeri 2 Ciangir, Kecamatan Cibinggir, Kabupaten Kuningan. Kenapa Bapak Ibu guru dimohon untuk hadir di sini? Salah satunya yaitu tugas saya sebagai calon guru penggerak, bahwa di sini saya khususnya di modul 1.4 ini harus melakukan aksi nyata. Harus melakukan aksi nyata tentang modul 1.4 tentang budaya positif, bahwa saya ditugaskan atau diwajibkan untuk mengimbaskan, memberikan sharing kepada Bapak dan Ibu guru. Bukan artinya saya sok tahu atau gimana, tapi mungkin karena saya lebih dulu tahu, maka memberitahukan kepada Bapak dan Ibu guru semuanya yang ada di sini. Baik, tentang budaya positif. Yang pertama, apakah makna budaya positif itu sendiri? Sebetulnya ketika kita mau memahami budaya positif atau apa itu artinya budaya positif, sebetulnya ketika di lapangan kita di sekolah itu sudah melakukan hal-hal yang positif terhadap anak. Contohnya, Ibu Ustadz ya, setiap hari Jumat hari ini ya, hal positif yang rutin dilakukan oleh ibu kepada anak-anak adalah apa, Bu? Yasinan. Nah, yasinan ya, melaksanakan yasinan rutin setiap hari Jumat itu adalah hal yang positif. Setiap hari Jumat rutin, setiap Jumatnya itu dilakukan, maka menjadi budaya buat kita semua. Anak sudah tidak lagi diperintah atau disuruh untuk ayo berkumpul, ayo sekarang waktunya. Anak sudah mengerti ketika hari Jumat setiap harinya dilaksanakan rutinitas membaca Yasin bersama, maka anak sudah mengerti, menyiapkan dari kelas itu sudah membawa Yasin gitu ya, untuk kita membacanya bersama-sama. Itu contoh penerapannya, salah satu contohnya, dan masih banyak lagi. Ketika hari Senin ya, kita rutinitas melaksanakan upacara kegiatan upacara hari Senin, upacara pengibaran bendera. Kemudian hari Selasanya, betul Pak, melaksanakan apa Pak? Senam bersama dengan Bapak Ibu guru tentunya ya, bersama. Terus apa lagi yang sudah kita lakukan, yang pernah kita terapkan, yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Piket kelas, salah satunya itu, betul. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kemudian, nah ini budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Contohnya sudah tadi kita sebutkan, banyak contoh-contohnya. Berpihak pada murid. Ya. Intinya, ketika kita melaksanakan pembelajaran atau hal-hal yang positif, kita sebagai guru, kita sebagai pendidik bertugas hanya untuk menuntun ya. Karena Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa anak didik diibaratkan sebagai tanaman. Yang namanya tanaman banyak macamnya ya Pak ya? Ya Bu ya? Banyak macamnya. Ada tanaman jagung, ada tanaman padi dan tanaman yang lainnya. Apakah kita memperlakukan tanaman tersebut dengan cara yang sama? Tentu berbeda. Nah, murid juga seperti itu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita ketika di kelas tidak memperlakukan anak. Contoh, memperlakukan anak dengan perlakuan yang sama ya. Contoh misalnya di kelas rendah, di kelas 1. Ketika anak yang sudah bisa menulis dengan lancar, membaca dengan lancar, diberikan hal yang berbeda, tingkatannya akan lebih
tinggi lagi terhadap anak yang belum bisa lancar membaca dan menulisnya. Mungkin yang bagian yang belum lancarnya hanya diberikan menebalkan seperti itu di awal-awal semester, yang lainnya bisa menulis. Jadi tidak sama. Di kelas atas juga sama seperti itu. Ya, ada anak yang hobinya atau lebih senang terhadap matematika, ada anak yang lebih menyukai pelajaran sejarahnya, itu berbeda-beda ya. Kembali kepada disebutkan menuntun anak sesuai kodratnya, sesuai dengan bakat yang ada dalam diri anak itu sendiri. Kemudian, bagaimana kita membangun budaya positif? Ya. Tentunya di sekolah kita atau kita sebagai pendidik yang ada di dalamnya, kepada anak itu, anak merasa nyaman. Anak merasa senang ketika berada di sekolah, ketika berada di kelas. Akan timbul semangat dan akan timbul dalam dirinya rasa tanggung jawab dan menghormati terhadap teman yang lainnya. Kemudian ketika melaksanakan hal-hal yang positif itu, di sini disebutkan adanya disiplin positif. Itu masih terngiang-ngiang nih saya ketika berdiskusi dengan Bapak Ibu guru tentang disiplin positif bersama Pak Hadi ya waktu itu. Di PMM-nya ya Pak ya? Ada tuh di sana. Bapak Ibu guru sudah tentunya membuka, melihat tayangan-tayangan video di PMM. Disiplin positif itu apa? Dikaitkan dengan kontrol guru dalam menghadapi murid. Lalu timbul pertanyaan Bapak Ibu guru. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa. Teman. Bisa apa aja? Bisa. Sekarang begini. Misalnya nih, saya, Bu, ke Bu Yanti ya. Bu Yanti memegang sesuatu yang sangat berharga. Pokoknya itu berharga sekali buat Bu Yanti. Coba pegang, Bu. Pegang, erat. Apa? Yang berharganya menurut itu ini Gelang emas. Sama Bu Yanti ya. Dipegang sama Bu Yanti. Bu, boleh nggak saya minta itu? Buat apa dulu? Pokoknya saya mau, nggak perlu tahu Bu Yanti buat apa saya menggunakan itu, tapi saya boleh minta nggak? Nggak boleh. Ayo, boleh minta nggak saya itu? Itu kan benda yang sangat berharga sekali kan buat ibu ya. Nah, boleh nggak saya minta? Buat saya aja deh. Enggak. Jangan. Tuh, boleh dong. Nanti saya tukar loh. Saya Nggak boleh. ganti. Tapi yang ibu saya minta, saya ganti dengan 2 kali lipat. boleh dengan 2 kali lipat. Kata aja saya ganti dengan 2 kali lipat loh. Mau. 10 kali lipat. Kan harga banget. Begitu. Ah. Ibu, kemarin kan ibu baru saja diangkat nih. Diangkat ke 3K kan, sudah jadi ASN kan. Nah, saya punya kenalan loh di dinas. Pokoknya saya punya seseorang yang punya kekuasaan. Kalau ibu nggak ngasih itu, saya akan laporkan loh. Nggak mau. Tetap nggak mau. Nggak takut. Tetap nggak mau. Nggak takut. Tetap tidak mau. Bolehlah, maulah. Saya akan laporkan sekarang juga nih. Saya telepon nih. Nggak takut. Contoh ya Pak, contoh ya Bu. Hal yang berharga yang kita miliki, saya ingin mengontrol Bu Yanti nih. Kasih dengan cara apa yang pertama tadi? Rayuan. Tapi Bu Yanti tetap tidak mau memberikan. Yang kedua dengan cara apa? Mengiming-imingi. Iya, ancaman. Ancaman, diancam. Pokoknya nanti akan dilaporkan sama saya, akan dipecat misalnya, Bu Yanti akan diberhentikan gitu kan. Tugasnya di sini akan dipindahkan ke Cilebak misalnya seperti itu. Tapi tetap Bu Yanti kekeh. Karena apa yang saya punya yang ada dalam tadi yang digenggam oleh Bu Yanti itu ternyata hal yang sangat berharga sekali. Jadi kontrol kita itu sebenarnya dari mana sih? Perbuatan. Dari dalam diri kita sendiri atau dari orang lain yang masuk? Dari dalam kita sendiri. Itu seharusnya ada dalam diri kita sendiri. Ke anak juga sama seperti itu. Ketika anak melakukan sesuatu, yang motivasinya apa? Dari mana?
mengerjakan tugas. Apa sih motivasi anak itu? Apakah karena takut ada gurunya? Atau misalnya ada Pak Ajat nih. Pak Ajat mah suka memuji, suka memberikan hadiah. Saya lakukan tugas itu sama anak itu. Kamu marahi. Suka memarahi, karena suka memarahi Pak Ajat. Jadi takut ada tuh, saya kerjakan ada Pak Ajat suka marah-marah nih, saya takut. Makanya segera dikerjakan oleh anak. Tetapi ketika Pak Ajat nggak ada, bagaimana? Dia Udah Pak Ajat juga nggak ada. Buat apa? Kenapa aja Pak Ajatnya juga nggak ada, gitu. Itu masih motivasi dari luar. Tetapi ketika motivasi dari dalam diri sendiri, anak yang punya motivasi intern diri sendiri, bade ayah Pak Ajat, bade di hadiahan oge, tanah pinta oge. Saya kerjakan karena ini adalah tanggung jawab saya untuk melaksanakan tugas tersebut. Ya. Jadi kontrol seseorang itu ada dari dalam diri sendiri, tetapi kita sebagai pendidik tentu anak-anak perlu untuk diarahkan. Karena posisi kontrol itu ada 5 ya Bapak Ibu semuanya. 1, kita itu apakah mau menjadi penghukum ke anak itu? Dan Pak Ajat tadi marah-marah, mau untuk kerjakan, sok lupa halapangan kan itu, gitu. Lari berapa keliling? Itu posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Contoh, misalnya ketika kita sebagai pembuat rasa bersalah ke anak, misal tidak mengerjakan tugas. Kenapa? Kamu itu sudah bilang, kamu itu harus mengerjakan tugas. Sekarang, kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, nanti ibu ditegur loh sama kepala sekolah. Nanti ibu dihukum loh sama kepala sekolah. Kamu kasihan gak sama ibu? Akhirnya anak merasa bersalah. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, kita berperan posisi kontrol kita ke anak itu sebagai teman, mengingatkan ke anak, ya. Tetapi perannya sebagai teman. Deketin, kamu nggak mengerjakan sih, kamu mengerjakan tugas sih. Kenapa? Bukan ditanya anaknya. Malas. Seperti itulah. Ya nanti kerjakan ya. ya Bu. Deket-deketan gitu antara guru sama temannya itu dianggap teman. Kembali lagi ke disiplin positif. Ada segitiga restitusi ya Pak. Seperti itu ya. Nanti ada lagi pembahasannya di sini. Nah, kembali lagi kepada tadi cerita yang Bu Yanti ya untuk memegang teguh. Di sini paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kalau dulu ada yang namanya stimulus respon. Kita memandang kepada orang lain itu, kepada teman kita. Nah, seperti tadi kata Pak Ajat, kita bisa mengontrol orang lain. Nah, itulah dari stimulus respon itu, ya, bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Reok-reokan, ya, reokan itu, reokan dia, ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, seperti yang tadi. Contoh tadi ya, ada bujukan dulu, gitu kan. Direspon dulu, ingin meminta sesuatu, ingin mengarahkan seseorang itu seperti apa, diceritakan dulu, dibujuk dulu. Kalau gagal dibujuk, ada pemaksaan, ya. Tetapi di teori kontrol di sini, nah, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita hanya memberikan arahan, memberikan pandangan, memberikan masukan. Kalau kamu seperti ini, coba kita ajak berpikir, nanti ke depannya akan seperti apa? Ya, di teori kontrol. Ya. Selanjutnya, disiplin. Ya. Masuk ke disiplin positif ya Pak ya. Penerapan di sekolah dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu
dengan nilai-nilai kebajikan. Kembali kepada diri kita sendiri secara pribadi, khususnya di kelas kita. Kita evaluasi diri kita sendiri. Apakah anak-anak ketika dalam pembelajaran itu sudah melakukan atau sudah kelihatan menerapkan disiplinnya itu yang terlihat telah efektif, apa perlu ditinjau kembali? PR buat kita semua ya, tentunya perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan yang ada di lingkungan kecil saja yang kita setiap harinya bertemu dengan anak-anak di kelas kita aja sendiri ya. Supaya budaya positif bisa muncul. Nah, kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Itu tadi ya. Sebagai penghukum itu tadi. Nah, memberikan hukuman. Padahal itu sangat berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kalau perlu gunakan, kalau tidak perlu diharapkan terakhir itu, alternatif terakhir. Ya. Tadi yang 4 itu diharapkan yang 5 posisi kontrol itu. Belajar di segitiga restitusi. Ya. Nanti ada ya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Yang kuat itu disiplin yang kuat itu yang mana? Yang tadi itu, yang timbul dari dalam dirinya sendiri, ini ya, yang memiliki motivasi internal. Jadi jangan pedah ayah apa aja dasieun, tidak suka dimarahin atau misalnya karena ingin mendapatkan hadiah atau menghindari teguran. Nah ini, Dian Gosen dalam bukunya ya tentang Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu ya. Tadi sudah disinggung tentang teori motivasi. Ada yang menghindari hukuman, ketidaknyamanan atau hukuman. Ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita tanya kepada diri kita sendiri, ya, yang mana nih motivasi yang kita punya? Ya, teori motivasi yang mana yang ada dalam diri kita sendiri? Masih poin yang 1, 2, ataukah 3? Saya datang ke sekolah jam berapa ya? Anak-anak nih biasanya suka datang. Kepala sekolahnya juga belum datang. Itu motivasi yang mana? Nanti tenang saja, kepala sekolahnya juga belum datang. Ya. Kemudian ya, yang mana ya? Kita tanyalah kepada diri kita sendiri ya. Nah, untuk mendapatkan imbalan, saya akan rajin di kelas karena nanti saya akan dinilai. Ada reward. apa namanya kalau bapak kepala sekolah ke kelas ya? Ada supervisi, ya. Ada supervisi ke kelas. Kan saya mau naik pangkat, biar nilainya bagus. Pak kepala sekolahnya juga ada. Saya masuk mau di kelas aja. Ya. Kenapa ingin mendapatkan imbalan? Ketika kepala sekolahnya tidak ada, kepala sekolah juga udah santai gitu ya. Seperti itu. Atau kita menuju ke nomor 3, menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Ada anak datang ke sekolah, anak nih punya hak
di sekolah tuh mendapatkan pengajaran, mendapatkan bimbingan dari kita, ya. Menghargai apa yang sudah tanggung jawab terhadap apa atau tugas yang telah kita punya. Bagaimana mewujudkan budaya positif? Ada peraturan kelas. Ketika peraturan kelas sudah kita pegang, lah naik ke keyakinan kelas. Apa bedanya sih? Keyakinan kelas, peraturan kelas, kemudian naik lagi levelnya ke lingkungan positif dan akan menjadi budaya positif. Kita lihat tadi peraturan dengan keyakinan. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di Bapak Ibu guru di kelas ada apa? Peraturan atau Peraturan. seperti apa Pak peraturannya Pak? Peraturannya jam 7 kurang 15 harus sudah masuk kelas. Ya. Sebelum masuk harus berbaris dulu. Ya. Salah satu contoh ya. Ya, salah satu contohnya. Kalau misalnya tidak melakukan itu, bagaimana anak-anaknya? Diberi sanksi. Diberikan sanksi. Siapa yang memberikan sanksi? Kalau secara aturan ya guru, berarti Gurunya, guru ya. gurunya kalau ya, secara aturan. sekolahnya ya. Iya. Nah, sesuai dengan aturan sekolah yang ada gitu kan. Ketika kamu tidak bisa melaksanakan peraturan ini, kamu akan diberikan sanksi Iya. atau hukuman. Nah, itu peraturan, betul Pak? Peraturan. Peraturan. Kalau keyakinan kelas atau kalau kesepakatan kelas, ya, di kelas itu anak, silahkan anak mau apa di kelas. Hindari kata-kata jangan. Misalnya apa ajinya? Jangan makan dan minum di kelas. Bisa berubah kalimatnya menjadi apa? Hindari kata jangan. Dilarang. Tidak boleh. Hindari kata-kata negatif. Sebaiknya. Sebaiknya boleh. Sebaiknya makan dan minum Di tempat di luar kelas ketika istirahat. istirahat. Ketika jam pelajaran otomatis anak-anak Belajar. tidak melakukan kan seperti itu. Padahal itu diatur. Intinya mah tadi jangan, padahal mah jangan gitu kan. Tapi dengan kalimat yang menghindari kata-kata negatif, anak tidak merasa dikekang. Maka sebaiknya makan dan minum di luar kelas. Sebaiknya makan dan minum di saat jam istirahat. Otomatis ketika jam pelajaran anak-anak tidak akan melakukannya. Berarti yang dimunculkan kata-kata saran itu. Saran. Bisa. Seperti itu bisa. Ya, terus yang hal lainnya juga masih banyak ya. Nah, ketika anak-anak sepakat nih, nomor 1 makan dan minum di saat di jam istirahat gitu. Kemudian misalnya memelihara benda-benda yang ada di ruang kelas, selalu memelihara gitu kan. Otomatis kan tidak boleh merusak gitu ya. Jadi hindari kata-kata yang negatif, jangan, tidak boleh. Itu kalau kata-kata melarang lah gitu ya, diganti dengan bahasa kalimat-kalimat yang positif. Nah, ketika itu terjadi, kita tanya kepada anak. Sok, kami misalnya ya ini atau sepakat 1 poin tadi, yang 2 poin sudah disebutkan. Kumaha upami misalnya itu dilakukan. Kita jangan mengatur, silahkan anak yang menyepakati. Ya, contoh di kelas 6 sudah sepakat nih, ketika misal hal itu dilanggar atau dilakukan, hal-hal yang telah disepakati, anak-anak begini katanya, Bu, nanti saya atau teman yang melanggar itu nyanyi katanya. Atau misalnya Bu dengan utak-utak jari gitu. Mana tuh utak-utak jari, aduh gue nanti artos naon itu utak-utak jari teh. Ternyata apa ketika salah seorang anak kepada anak yang melanggar cina dikirkeun teh budakna teh nunduk upami curugna ka handap teh. Nah seperti itu. Sepakat anak-anak itu. Pokoknya bukan ibu ya, tapi kalian. Silahkan yang membuat kesepakatan itu kalian. Sudah berjalan Bu, Bapak, Ibu guru sudah berjalan. Dan ketika sadar mereka tidak harus, nah kamu melanggar ya
saya tadi melakukan pelanggaran, kata anak nih. Dia tidak dipaksa, ya, tapi timbul sadar sendiri. Terus mau apa? Saya mau nyanyi, Bu. Nyanyinya lagu wajib nasional. Selain anak-anak sadar diri tanggung jawab terhadap kesalahan, lagu wajib nasional dihafalkan. Contoh itu ya, tentang kesepakatan kelas, tentang keyakinan kelas. Kemudian, nah, kembali ke sini. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Sadar akan keselamatan. 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 Bukan karena ada polisi ya. Bukan karena misalnya lagi apa namanya? Kalau yang besar-besaran tuh. Apa? Tilang itu yang besar-besaran. Oh iya, operasi Razia. Operasi zebra. Zebra. Kalau tidak ada operasi zebra ya udahlah, nggak pakai helm juga nggak apa-apa. Tapi betul Pak Haji, betul Pak Airin. Jadi kita yakin. Kenapa harus pakai helm? Yakin karena itu buat keselamatan kita. Ketika di kelas anak ketika sudah sepakat seperti tadi, ketika melanggar, yakin saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saya langgar. Tanggung jawab saya sepakat nih ketika di kelas kalau misalnya melanggar akan nyanyi atau minta udah tetap jadi deh. Anak tidak merasa dihukum, padahal itu kan lagi hukuman gitu kan. Tapi sadar dengan sendirinya melakukan tersebut dengan rasa senang ya. Coba kalau misalnya dihukum, tahu gitu bahwa anak itu dihukum, saya ini lagi dihukum, yang terlihat dari wajah juga kan bagaimana anak itu ya, terus merengut gitu kan, jamenung gitu. Tapi kita gali dari dalam diri mereka sendiri. Nanti di segitiga restitusi ada ya. Nah, keyakinan, hukuman, dan penghargaan. Nah ini, bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal-hal yang positif, dan itu menghindari kata-kata yang negatif itu ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curang pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Nah itu, nih contoh tadi keperaturan, dilarang kan? Ya. Ya, contoh itu kan banyak nih kata-kata yang negatif masih digunakan ketika di peraturan. Ya, coba ketika lihat di keyakinan kelas nilai kebajikan, mengembalikan buku ke tempatnya. Itu dalam bentuk apa sih? Anak itu sedang menunjukkan rasa apa? Punya rasa tanggung jawab. Rasa Punya tanggung jawab. jawab. Di sini bisa dikembangkan. Jadi ketika disebutkan bahwa kita yakin ya di kelas itu kalian bisa menunjukkan rasa tanggung jawab. Dari inti tanggung jawab ini apa saja? Misalnya mengembalikan buku, kemudian ketika meminjam barang teman dikembalikan lagi, rekening di kantongan kesorangan gitu kan. Nah, kemudian menghormati orang lain dan diri sendiri. Ketika meminjam pensil, bilang dulu, izin dulu. Ini sudah menunjukkan rasa menghormati, menghargai gitu ya. Nah, jadi pada intinya keyakinan kelas itu satu kata, bahwa misalnya tanggung jawab. Dalam tanggung jawab itu apa saja sih poin-poinnya? Tapi anak ingatnya yakin ketika saya melakukan itu bahwa saya sudah tanggung jawab. Ya. Kemudian misalnya menghormati orang lain.
kumaha ketika mau pinjam teh ke teman, kumaha misalnya kami berbicara ke guru. Ya. Dalam itu menghormati. Yang dikedepankan nilai kebajikannya, apakah itu mau tanggung jawab atau menghormati. Di kelas itu kita membuat keyakinan kelas. Nanti poin-poinnya tanggung jawab itu apa saja, menghormati itu apa saja. Tapi yang anak ingat ini poin-poinnya. Gitu. Tapi anak juga harus tahu tentunya ketika menunjukkan rasa tanggung jawab itu kan kumaha sih. Gitu. Ya misalnya, nah di kelas 1 setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian melakukan tugas. Saling menghargai, merasa aman. Jangan banyak-banyak. Ini ketika belajar, kemudian melakukan tugas itu dalam bentuk menunjukkan tanggung jawab anak ya. Nah, inilah contoh-contohnya ya. Bisa Bapak dan Ibu guru baca di sini. Nah, nih kalau yang kelas atas, ini contoh, ya kelas tinggi, kelas atas. Ada menunjukkan rasa hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi ketika anak-anak menunjukkan sikap seperti itu, masuknya kemana? Oh saya yakin nih bahwa saya sudah melakukan hal tersebut. Oh berarti saya sudah yakin bahwa saya sudah bisa melaksanakan sikap hormat atau yang lainnya. Nah, kita mulai ke arah restitusi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi tentang disiplin. Ketika kita melakukan atau sebuah posisi kontrol kita sebagai penghukum, ada sesuatu yang terjadi pada diri anak. Anak akan merasa tersakiti, tidak nyaman dalam waktu panjang. Karena kan ketika anak dihukum, misalnya ya, ketika di hadapan kita, oh iya, tapi belum tentu kan di luar sana ya, berempat mau gitu kan ke anak ke selesai di sini belum tentu selesai di luar gitu kan. Kemudian ada konsekuensi, sesuatu yang terjadi tidak nyaman, korban bisa diabaikan. Ya. Merupakan kalau restitusi di sini merupakan pilihan, kemudian menguatkan anak atau murid dalam jangka panjang, korban mendapatkan ganti. Maksud ganti di sini jadi kembali ke kelompoknya, berusaha untuk kembali ke dia sendiri, yang baiknya gitu ya, masalah terpecahkan. Nah Bapak Ibu guru, ketika anak melakukan sesuatu hal, sebenarnya dia itu ada di tahap mana? Ada alasan yang mereka lakukan. Karena kita sebagai orang dewasa pun, anak-anak pun punya kebutuhan dasar yang mereka miliki. Satu, kebutuhan untuk bertahan hidup. Dua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kemuasaan. Ya, ketika anak, nih Pak Hirim sudah belajar tentang siswa yang berkebutuhan khusus ya. Mungkin di sana inklusif, betul. Di sana mungkin ada ketika anak-anak menyimpang, melakukan perbuatan yang apa ya, istilahnya Pak Hirin, jadi tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan. Kenapa itu? Mungkin ketika Tania misalnya, dia tiba-tiba menangis waktu kamu kelas menuju kelas hiji, maka suka tiba-tiba begitu ya, tiba-tiba yang lain belajar dia tiba-tiba menangis. Kenapa? Kebutuhan dia sebagai anak, salah satu mungkin
ditunjukkan bahwa saya ingin diperhatikan, misalnya ingin mendapatkan kasih sayang lebih dari yang lainnya. Ya, jadi kita sebagai pendidik harus tahu dulu nih kenapa, gitu. Iya. Ya, bukan langsung menyalahkan gitu ya. Diumpan. Ya. Dengan balik. Langsung. Nah, coba sekarang kita pilih choice teori ya. Teori, pilihan teorinya. Contoh, kasusnya nih, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Ya, ada yang mau berpendapat? Dari kasus ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukannya? Mungkin dia tidak membawa bekal, Bu. Alasannya? Alasannya dia belum makan dari rumah, tidak bawa bekal ke Iya. sekolah, kemudian merasa lapar, akhirnya memaksa. Gitu ya. Iya. Kemudian apa yang Anda lakukan? Ya, akan Anda lakukan ketika misalnya itu terjadi? Menanyakan dulu kepada Agus, kenapa Agus kamu gak bawa bekal? Mungkin aja di rumahnya nggak ada beras. Iya. Atau gimana? Setelah tahu Malak. seperti itu, Setelah tahu, kita bantu dengan gimana ya? Mungkin open donasi, Bu. dari Bapak Ibu guru, dari Bapaknya mungkin ya diberi. Dari anak-anak mungkin bisa, dari Bapak Ibu guru kalau ada yang mau gitu ngasih. Nah, Bisa. ya, terima kasih Pak Haji ya. Betul, Pak Haji, kita cari tahu dulu alasannya di sini. Iya. Kenapa? Nih, selanjutnya bisa Bapak Ibu guru baca. Jadi tadi ya, anak itu butuh kebutuhan dasarnya ingin terpenuhi, ingin dipenuhi. Ya. Apabila seperti tadi jawaban Pak Aji, katanya karena orang tuanya tidak membawakan bekal. Berarti dia kebutuhan dasar hidupnya untuk bertahan hidup yang Iya. tidak terpenuhi. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya memperhatikan, padahal maaf perut tak kenyang Pak Haji, Oh. ya, tapi iseng-iseng karena ingin diperhatikan, ingin diterima, ya. Atau misalnya malah memaksa itu ketika dia memaksa merasa bahwa dia itu hebat dari teman-temannya, dia butuh pengakuan. Jagger merasa biar anak-anak yang lainnya tuh merasa dia tuh punya kekuasaan gitu ya. Nah ini jadi bermacam-macam. Betul sekali Pak Haji. Ditanya dulu ya alasannya kenapa. 5W1H. Ya itu. Nah, tadi posisi kontrol kita ada di mana nih? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah tadi sudah dicontohkan sampai ke teman ya. Ketika pemantau, ini tahapannya lebih tinggi lagi dari teman. Di sini anak berarti sudah ada rasa disiplin dirinya. Kita tugasnya memantaunya apakah memang sudah anak itu sudah menyadari ketika melakukan kesalahan dipantau, kemudian dia sebagai manajer. Nah, restitusi. Nah, dari posisi kita tadi posisi kontrol guru, Ya. kemudian 5 dasar kebutuhan manusia. Bisa kita sebutkan dulu ya, posisi kontrol kita sebagai guru itu apa saja tadi? Ada sebagai penghukum, Penghukum. Merasa bersalah. kemudian pembuat
sebagai manajer. Manajer. Nah, ketika kita tahu tentang posisi kontrol itu, tentunya kita tadi dengan contoh kasus yang sudah dibacakan, yang sudah ada di PowerPoint tadi, ada kasus dan kita harus tahu dulu, ditanya dulu alasannya kenapa. Ya, ini nanti ada di segitiga restitusi. Tadi 5 dasar kebutuhan manusia itu, yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian ingin merasa diterima, pengakuan yang senang, kemudian juga kekuasaan, ya kekuasaan ya. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goshen, ya. Jadi tadi awalnya dari kesepakatan, keyakinan, baru kita bisa melaksanakan restitusi ini. Karena apa? Nanti di segitiga restitusi kita selain menanyakan alasan kenapa, kita berusaha untuk mengembalikan anak tersebut kepada keyakinan yang mereka punya. Ya. Nih, di segitiga restitusi ini langkah-langkah kita menjadi seorang manajer itu tadi, ya, di posisi kontrol sebagai manajer, ya. Ada yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, contoh diberikan tugas nih, PR misalnya, atau ya tugas di rumah. Ketika datang ke sekolah, anak tidak melakukannya, atau kalau dilihat diperiksa oleh kita ini masih kosong. Jadi jangan langsung menyalahkan, kita stabilkan dulu identitas. Divalidasi oleh kita, ditanya, ya, kenapa, ya, alasan mengapa melakukan itu. Kamu tentu punya alasannya. Kenapa melakukan kesalahan tersebut? Divalidasi dulu, ya. Misalnya, Bu, saya tuh tadi malam mau mengerjakan, tapi ternyata tiba-tiba adik saya sakit, rusuk dan badai ke rumah sakit, ada badai ke puskes, jadi tadi canda. Iya. Punana teh tadi badai di ieu teh, badai penyesian teh. Nah, dia kan sudah punya niat baik, ya. Dia sudah punya niatan untuk mengerjakan tugas, tapi ternyata tiba-tiba ada kejadian seperti itu. Kita harus tahu dulu, divalidasi dulu kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut, gitu ya. Iya. Kemudian kita stabilkan tuh identitas. Kamu bukan satu-satunya anak atau teman juga pernah, tapi kamu sudah bagus, sudah mau jujur, sudah mau terbuka. Nah, seperti itu. Jadi entong kalahan tosiun, terus dicarikan pisan. Tantum kedai Ya, memang keburukun udah kemudian begitu cuci, kan orang tuh suka getar jadi orang kan mau begitu tehnya. Ya. Kemudian setelah emosinya sudah stabil, tanyakan, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Bu, saya sudah melanggar, saya tidak tanggung jawab. Akhirnya kembali ke keyakinan dia. Kamu kedepannya mau jadi apa? Kalau seperti itu saja, ya, apakah akan jadi orang yang bertanggung jawab? Tidak, Bu. Sadar dia sendirinya, diajak ngobrol sadar. Oh, saya tidak akan jadi orang bertanggung jawab. Terus bagaimana? Ya, terus bagaimana ke depannya? Dia mencari solusi sendiri. Ya, dia mencari solusinya sendiri. Oh iya, Bu, saya telah melanggar keyakinan bahwa saya kan harusnya bertanggung jawab. Tapi tadi itu kejadiannya, ya. Jadi saya tidak melaksanakan tugas. Akhirnya tapi saya sadar, Bu. Saya akan melaksanakan tugas itu, boleh nanti saya di jam istirahat boleh saya melaksanakan tugas atau menyelesaikan tugas itu. Jadi dia sendiri berpikir, mencari solusinya.
menampilkan identitas lu tadi. Misalnya mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, ya kan? Iya. Nah, kita bisa loh menyelesaikan ini. Yuk, bagaimana caranya? Kamu berhak kok merasa begitu. Jadi digedean hati gitunya supaya mereka bisa terbuka dan bisa keyakinan kelasnya ya. Nah ini validasi tindakan saya yang salah. Untuk misalnya di sini kan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya, kamu sudah bisa, sudah ada, Masih bagus. sudah ada hal-hal yang positifnya, masih ada masih ya. Nah ini juga kamu pasti punya alasan, itu intinya ya. Nah terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Jadi dikembalikan kepada keyakinan kelas yang mereka sepakati yang bersama di kelas itu. Nah, ya. Alhamdulillah ini sudah selesai. Intinya itu bahwa kita belajar menuju ke manajer, atau kalau masih kita bertahap lah, masih bisa dalam posisi yang mana. Tadi kalau menghukum itu jalan terakhir ya, Ya. jalan terakhir ya harus. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, selanjutnya setelah tadi saya memaparkan tentang materi budaya positif, selanjutnya kita akan melihat penerapan segitiga restitusi, mengajak kita untuk bentuk posisi manajer itu sebagai bagaimana dikaitkan dengan segitiga restitusi yang telah saya paparkan tadi ya.
asik. Nah, Bapak Ibu Guru, dari video yang telah kita saksikan, jadi kasusnya adalah ketika salah seorang murid tidak mengerjakan tugas, ya, kita coba terapkan segitiga restitusi yang telah saya paparkan tadi. Jadi tanyakan dulu alasannya, validasi tindakan yang salah, mengidentifikasi atau menstabilkan identitas, kemudian juga kita kembalikan ke keyakinan kelas. Dia sendiri mau seperti apa, jadi bukan kita ya. Upayakan, makanya tadi itu ketika mau menerapkan segitiga restitusi ini, jadi kita awali dengan di kelas kita buat kesepakatannya, kita buat keyakinan kelasnya. Maka ketika anak melanggar, mereka akan bisa kita kembalikan kepada keyakinan kelas mereka itu sendiri. Ya, seperti itu menurut teori tadi segitiga restitusi, kemudian kaitannya juga dengan 5 posisi kita, 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik, dan ada 3 kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi apa yang telah saya paparkan tadi itu saling berkaitan. Ketika anak melakukan kesalahan, kita itu mau berada di posisi kontrol apa? Ada 5 posisi kontrol. Kemudian tanyakan alasannya, karena mereka punya 5 kebutuhan dasar yang mereka harus penuhi. Mau menerapkan posisi kontrol yang bagaimana kita menyelesaikan masalah. Sekali lagi, mohon untuk kita bersama-sama berubah sedikit demi sedikit, menghindari atau naik level ya. Naik level, misalnya kita masih dalam posisi sebagai penghukum, itu tadi mohon untuk alternatif terakhir lah, atau mungkin sama sekali tidak dilakukan. Naik level menjadi posisinya sebagai teman, minimal sebagai teman, kemudian bisa jadi pemantau, dan yang paling bagusnya adalah sebagai posisi manajer, seperti itu ya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang bersedia untuk hadir di sini, dan mohon maaf pemahaman saya mungkin tentunya ya, karena sebagai manusia banyak kekurangannya, apalagi ini setahun yang lalu materinya, jadi tahun sekarang diimbaskan kepada Bapak dan Ibu guru banyak sekali memorinya yang sudah entah kemana gitu ya Pak Haji. Mohon maaf pemaparannya mungkin kurang dimengerti. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kami guru-guru SDN 2 Ciangir mendengarkan intinya penjelasan dari guru penggerak ya, Ibu Eti Mulyati, alhamdulillah kami ini ya merasa dibekali ya untuk kemajuan SDN 2 Ciangir yang tadinya intinya ya kurang begitu memahami masalah hukuman kepada anak, tetapi dengan adanya guru penggerak yang memberikan penjelasan kepada kita, ya alhamdulillah sedikit banyak dapat kami serap dan dapat kami intinya pahami. Yang pertama memang itu masalah hukuman-hukuman di kita juga udah diterapkan seharusnya sebenarnya di kelas-kelas itu, namun tidak tahu apa yang dihitungkannya. Tapi setelah mendengar penjelasan Ibu Eti, yaitu ada 5 level masalah hukuman ya, ada 5 level masalah hukuman, dari mulai hukuman masalah apa namanya, merasa bersalah, pemantau, posisi teman, dan sampai yang kelimanya itu manajer. Berarti ada tingkatan-tingkatannya untuk penghukumnya.
Tapi dulu itu memang sama sekali tidak tahu sama sekali kami sebagai guru. Kalau masalah penerapan itu udah diterapkan, cuman ya pemahaman belum sampai ke situ berarti. Iya. Nah, setelah itu memang adanya hukuman dengan adanya penjelasan dari segitiga restitusi, yaitu ada istilahnya yang tadinya kita menggunakan hukuman-hukuman itu menggunakan peraturan kelas, sekarang mungkin dengan adanya penjelasan dari guru penggerak, mungkin kita ini cenderungnya lebih kepada keyakinan ya, lebih kepada keyakinan itu yang akan kami terapkan di SDN 2 Ciangir ini. Masalahnya lebih baik ya ditentukan oleh anak-anak masalah hukuman itu, kepada kitanya enak juga anak juga enak. Tapi kalau diterapkan dengan peraturan kelas itu anak rasa gimana ya, jadi kurang nyaman. Jadi mudah-mudahan setelah kami mendengarkan itu akan menerapkan tentang keyakinan kelas. Itu aja rupanya yang kami tangkap, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.